Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya David Antonio dengan NIM 2017-210478 dari kelas Metodologi Penelitian B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal metodologi penelitian saya yang berjudul Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Kondisi Financial Distress yang dialami oleh perusahaan-perusahaan manufaktur. Itu bab 1, pendahuluan. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Salah satu penggerak perekonomian di suatu negara adalah perusahaan, baik berjenis BUMN maupun swasta. Perusahaan itu sendiri adalah unit bisnis yang didirikan oleh seseorang ataupun sekelompok orang ataupun badan lain yang tujuannya adalah melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomis manusia serta mencapai tujuan perusahaan itu sendiri. Pada umumnya tujuan perusahaannya yaitu untuk mencapai target yang bersifat kuantitatif ataupun yang tidak kalah penting, yaitu bertahan hidup dalam persaingan terhadap kompetitor. Pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan dari kinerja sebuah perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut terdiri dari faktor internal ataupun faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari kendali manajemen sendiri, sementara faktor eksternal tidak terkendali dan sulit untuk diramalkan. Oleh karena itu, perusahaan harus senantiasa melakukan perubahan terus-menerus untuk keberlangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Keberlanjutan dan keberlangsungan usaha perusahaan dapat dicapai dengan pengelolaan perusahaan yang dijalankan dengan sehingga dengan pengelolaan perusahaan yang baik juga akan memberikan keuntungan bagi seorang investor. Investor itu adalah masyarakat yang baik perseorangan maupun lembaga publik yang menyerahkan dananya kepada perusahaan dengan membeli saham ataupun obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Keuntungan tersebutlah yang melatar belakangi investor harus menganalisis perusahaan yang dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan. Laporan keuangan diterbitkan oleh perusahaan yang merupakan salah satu sumber informasi mengenai posisi keuangan perusahaan, kinerja, serta pertumbuhan perusahaan yang sangat berguna untuk mendukung pengambilan sebuah keputusan oleh seorang investor. Dalam melakukan analisa rasio keuangan, pada dasarnya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu perbandingan rasio sekarang dengan rasio-rasio dari waktu-waktu yang lalu dengan rasio yang diperkirakan untuk waktu yang akan datang dari perusahaan yang sama. Sedangkan dengan cara yang kedua, yaitu membandingkan rasio dari suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis untuk waktu yang sama. Dengan membandingkan rasio perusahaan dengan rasio industri, akan diketahui apakah perusahaan di dalam aspek keuangan tertentu berada di atas rata-rata atau terletak di bawah rata-rata industri. Rasio-rasio tersebut digunakan untuk melihat apakah ada penyimpangan pada laporan keuangan perusahaan. Penyimpangan dalam laporan keuangan perusahaan ini biasanya disebut sebagai financial distress. Financial distress adalah kondisi di mana hutang perusahaan lebih besar daripada ukuran sebuah perusahaan, baik dalam profitabilitas maupun komposisi aset. Terjadinya penurunan pendapatan perusahaan dan arus kas yang tidak memadai dari operasi sehingga perusahaan mengalami penurunan likuiditas dan solvabilitas. Financial distress dimulai ketika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek, kemudian memenuhi jadwal pembayarannya, dan ketika proyeksi arus kas mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut segera tidak dapat memenuhi kewajibannya. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik dan selanjutnya dirumuskan ke dalam penelitian yang berjudul Pengaruh rasio keuangan terhadap kondisi financial distress bagi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian selanjutnya rumusan masalah. Rumusan masalah ini terdiri dari 3 pertanyaan, yaitu apakah rasio profitabilitas mempengaruhi
financial distress bagi perusahaan manufaktur. Yang kedua yaitu apakah rasio likuiditas berpengaruh terhadap kondisi financial distress bagi perusahaan manufaktur. Dan yang ketiga yaitu apakah rasio leverage berpengaruh terhadap kondisi financial distress bagi perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Kemudian ada tujuan penelitian untuk mencari tahu apakah pengujian pengaruh rasio likuiditas terhadap kondisi financial distress. Kemudian penelitian kedua saya ambil dari Evani Indri Hapsari. Ini adalah menganalisis pengaruh likuiditas dan pengaruh rasio leverage terhadap kondisi financial distress bagi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel dependennya adalah financial distress dan variabel independennya itu adalah rasio likuiditas, rasio profitabilitas, serta rasio leverage. Kemudian peneliti yang ketiga yaitu Atika Darminto dan Siti Ragil Handayani untuk mengetahui pengaruh dari rasio-rasio keuangan yang terdiri dari ada rasio likuiditas, ada rasio profitabilitas, dan ada rasio leverage dalam memprediksi kondisi financial distress bagi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian kita akan membahas mengenai landasan teori. Landasan teori ini merupakan teori-teori dasar yang digunakan dalam sebuah penelitian, dan dalam penelitian ini landasan teori yang digunakan yaitu ada financial distress, rasio profitabilitas, rasio leverage, dan rasio likuiditas. Yang pertama yaitu financial distress. Financial distress ini tersendiri adalah tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi pada perusahaan-perusahaan sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi. Suatu perusahaan dapat dikategorikan sedang mengalami financial distress atau kesulitan keuangan apabila perusahaan tersebut menunjukkan angka negatif pada laba operasi, laba bersih, dan nilai buku ekuitas serta perusahaan tersebut melakukan merger. Faktor-faktor terjadinya financial distress ini bisa terjadi karena seperti kesulitan kas, besarnya jumlah utang, dan kerugian dalam kegiatan operasional perusahaan selama beberapa tahun. Kemudian teori yang kedua yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan kemampuan perusahaan ataupun suatu entitas untuk melunasi kewajiban lancarnya ataupun jangka pendeknya dengan memanfaatkan aktiva lancarnya. Rasio likuiditas ini dapat dihitung dengan current ratio. Current ratio adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban hutang jangka pendeknya pada 12 bulan ke depan. Kemudian ada rasio leverage, yaitu rasio ataupun perbandingan yang digunakan untuk mengukur seberapa besar pinjaman utang perusahaan yang dibiayai oleh aset dan equity ataupun modal yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Rasio leverage ini dapat dihitung dengan debt to total asset ratio dan debt to equity ratio. Debt to total asset ratio itu rumusnya adalah DAR sama dengan total hutang dibagi total aktiva. Sedang rumusnya itu adalah laba bersih dibagi dengan total aktiva, dan ROE yaitu return on equity. Rumusnya itu adalah laba bersih dibagi dengan total ekuitas. Pengaruh likuiditas terhadap financial distress. Menurut Kashmir, rasio ini menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan hutang lancar, maka semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya, dan semakin kecil kemungkinan perusahaan mengalami financial distress. Kemudian pengaruh rasio profitabilitas terhadap kondisi financial distress, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen berdasarkan hasil pengambilan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Kemudian pengaruh rasio leverage terhadap financial distress. Keterlambatan pembayaran bunga dan pokok pinjaman yang tidak sesuai dengan skedul hutang obligasi juga merupakan hal yang sering terjadi bagi perusahaan dalam kesulitan keuangan.
penundaan pembayaran dividen, pembayaran bunga, dan pokok pinjaman obligasi memiliki nilai negatif bagi perusahaan itu sendiri. Kemudian kerangka pemikiran. Yang pertama yaitu rasio likuiditas ataupun X1. Apakah berpengaruh terhadap financial distress ataupun Y. Kemudian X kedua yaitu rasio leverage. Apakah berpengaruh terhadap kondisi financial distress. Dan kemudian yang ketiga yaitu rasio profitabilitas. Apakah berpengaruh terhadap kondisi financial distress. Kemudian hipotesis dari penelitian. Berdasarkan penelitian terdahulu, maka dapat dibuat hipotesis penelitian untuk melihat apakah variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen. Yang pertama yaitu hipotesis 1. Rasio profitabilitas berpengaruh negatif terhadap kondisi financial distress. Hipotesis 2. Rasio likuiditas berpengaruh negatif terhadap kondisi financial distress. Dan hipotesis ketiga yaitu rasio leverage berpengaruh positif terhadap kondisi financial distress. Kemudian selanjutnya yaitu bab 3 yaitu mengenai metode penelitian. Yang pertama adalah rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang dimana data sekunder itu adalah data yang dibuat ataupun dikumpulkan oleh pihak luar ataupun pihak eksternal dari perusahaan. Penelitian ini dilakukan dengan uji statistik dengan menggunakan software SPSS. Rancangan penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan data time series dan data penelitian deskriptif. Kemudian batasan penelitian. Peneliti membatasi pada variabel bebas yang digunakan, yaitu pengukuran faktor yang mempengaruhi kondisi finansial distress itu menggunakan rasio keuangan, yaitu rasio likuiditas, rasio leverage, dan rasio profitabilitas. Kemudian perusahaan yang manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, serta perusahaan yang mengindikasikan ataupun mengalami penurunan kinerja. Kemudian yaitu identifikasi variabel. Tentu saja penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependennya itu adalah kondisi financial distress, sedangkan variabel independennya itu adalah rasio keuangan yang terdiri dari rasio likuiditas, rasio leverage, dan rasio profitabilitas. Kemudian definisi operasional dan pengukuran variabel. Variabel yang digunakan variabel dependennya itu terdiri dari current ratio, net profit margin, kemudian ROE, return on equity, kemudian ada debt to equity ratio, serta debt to asset ratio, serta return on asset. Kemudian populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Sampel ini diambil dengan metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria tertentu sesuai karakteristik data yang dibutuhkan. Adapun kriterianya itu adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian secara lengkap, serta perusahaan manufaktur yang mengalami laba bersih negatif selama beberapa tahun. Kemudian data dan metode pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data yang digunakan adalah data kuantitatif. Kemudian teknik analisis data. Teknik analisis data yang akan dipakai oleh peneliti adalah metode analisis regresi logistik. Analisisnya itu yang pertama adalah uji kelayakan model regresi, kemudian yang kedua yaitu uji koefisien determinasi, yang ketiga yaitu classification table, dan yang terakhir yaitu table variable in the equation. Sekian presentasi saya mengenai proposal metodologi penelitian saya. Terima kasih.